Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita awali hari kita bersama dengan bergumul dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa atas segala kasih kemurahan-Mu yang memelihara kami dari sepanjang malam dalam istirahat kami dan hingga pada pagi hari yang baru ini. Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhanlah yang menjadi kehidupan bagi kami. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, menghadirkan hikmat bagi kami untuk mengerti, memahami, dan menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 51 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita pernah mengalami rasa takut? Saya yakin bahwa kita semua pernah mengalami rasa takut. Berbagai macam alasan yang sering terjadi, misalnya kalau orang naik pesawat pernah trauma karena pernah pesawatnya mengalami turbulensi atau menembus awan yang tebal sehingga terjadi geruduk-geruduk, bahwa ada banyak orang yang sampai histeris misalnya. Kenapa sampai begitu? Karena takut mengalami kecelakaan dan pesawatnya jatuh. Tentu yang terfikir adalah ketakutan akan kematian. Lalu ada orang juga takut terhadap sesama manusia. Itu bisa terjadi. Ya, mentalnya down ketika berhadapan dengan orang lain yang dianggap memiliki kekuatan, memiliki kuasa, memiliki pengaruh dan lain-lainnya yang bisa membuat hidupnya itu susah, celaka, dan terancam seperti itu, sehingga seseorang itu atau manusia yang lain itu ditakuti. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kenapa sampai bisa begitu? Karena perasaan mengalami ketakutan untuk menghadapi sesuatu bahaya atau kesusahan itu sendiri, sehingga orang-orang tertentu akhirnya ditakuti, bahkan atau dihormati secara berlebihan dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, dulu pun itu terjadi di tengah-tengah umat Israel ketika mereka begitu takut terhadap bangsa-bangsa yang besar di sekitar mereka, kerajaan-kerajaan yang besar di sekitar mereka, sehingga mereka lupa kepada Tuhan yang menciptakan mereka, yang memberkati mereka, yang melindungi mereka. Sementara terhadap sesama manusia yang adalah ciptaan, justru dimunculkan perasaan rasa takut terhadap manusia yang memimpin kerajaan-kerajaan lainnya. Karena itu Tuhan mengingatkan mereka, dan sekaligus kita hari ini juga Tuhan mengingatkan kita semua sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah, yang berhak untuk yang berhak atas nyawa kita, atas kehidupan kita, hanyalah Tuhan Allah Sang Pencipta. Dialah yang memiliki waktu kita. Dia yang menentukan batas waktu kita, bukan manusia. Siapapun tidak berhak untuk menghancurkan, merusak, atau membunuh orang lain. Siapapun dia, penguasa yang paling hebat sekalipun di tengah-tengah dunia ini, tidak boleh memperlakukan sesama manusia dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang sadis, bahkan untuk membunuh sesama manusia. Karena itu sejak awal Tuhan mengingatkan umat Israel tidak boleh membunuh.
Tuhan Yesus Kristus menegaskan kembali bahwa pembunuhan itu bukan hanya soal menghilangkan nyawa, tetapi pembunuhan karakter pun itu adalah bagian dari pembunuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, setiap orang harus menghormati sesama manusia, harus membangun respek, menghargai bahwa dirimu sama seperti dirinya, sesama manusia, sehingga tidak ada ruang dalam pikiran kita, dalam niat kita untuk merusak, menghancurkan, bahkan membunuh orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, demikian dari pihak kita manusia yang mungkin sering mengalami rasa takut atau ketakutan terhadap orang lain, terhadap sesama manusia. Tuhan ingatkan, tidak perlu kamu takut, ya, bahwa Allah lah yang menjadi penghibur kita, Allah yang menjadi sumber perlindungan bagi kita, Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, akulah yang menghibur kamu. Jadi bukan manusia, bukan kepada manusia kita sandarkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, atau apa yang kita takutkan, tetapi kepada Allah sumber penghidupan kita, yang menentukan kebaikan di dalam kehidupan kita, yang bisa menghadirkan pemulihan di dalam kehidupan kita. Karena itu, siapakah kita ini sehingga harus mengalami rasa takut terhadap sesama manusia? Kita sama-sama manusia yang memiliki batas waktu, kita sama-sama manusia yang diciptakan, yang sesaat saja hidup di tengah-tengah dunia ini berumur. Kita tidak bisa menentukan apa-apa di dalam diri kita selain dari apa yang Tuhan tentukan bagi kita. Karena itu, rasa takut terhadap sesama manusia itu harus dibuang. Mental kita harus dikuatkan, harus diteguhkan bahwa engkau, saya, kita semua harus berani menjalani kehidupan ini dengan cara yang baik dan benar. Ketika kebenaran yang kita lakukan, ketika kebaikan yang kita lakukan, ketika itu adalah wujud dari cinta kasih, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan percaya diri, dengan keberanian. Karena itu firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa yang perlu kita takuti adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi takut kita kepada Tuhan bukan menjauh, tetapi semakin mendekat, semakin mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu terhadap sesama manusia, rasa takut itu harus dibuang jauh-jauh. Karena tidak ada manusia, siapapun, penguasa sebesar apapun itu yang boleh berkuasa atas nyawa kita, sehingga kita harus takut kepada mereka. Tetapi kita hanya perlu membangun kebaikan demi kebaikan terhadap sesama manusia. Yang perlu dilakukan adalah menghindari kesengajaan bertemu dengan orang-orang jahat yang benar-benar berkehendak merusak, supaya itu kita terhindar dari korban kejahatan. Karena itu berbijaksanalah, berhikmatlah di dalam dunia yang mungkin hari ini juga adalah dunia yang penuh dengan ketidakramahan. Ya, ada banyak kekacauan, ada banyak kejahatan. Anak-anak remaja sekarang di kota kita Surabaya ini misalnya, ada gangster yang menjadi semacam ketakutan atau ancaman bagi masyarakat. Saudara-saudara, mari bimbing generasi kita agar orang-orang yang muda itu adalah orang-orang yang mencintai kehidupan, yang mendukung kehidupannya diri sendiri dan mendukung kehidupan orang lain. Bukan menjadi pelaku kejahatan, menjadi ancaman bagi orang lain, menjadi sumber ketakutan bagi orang lain, tetapi kita menjadi sumber berkat, hadir menjadi berkat bagi sesama. Karena itu, takutlah akan Tuhan, cintai kehidupan, berani menjalani kehidupan bersama dengan pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah sumber penghiburan kami, sumber kekuatan kami, sumber perlindungan kami. Tidak ada yang perlu kami takuti di dunia ini. Sesama manusia hanyalah ciptaan yang seperti
rumput saja waktunya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, hanya Engkaulah yang berkuasa atas tubuh, roh, jiwa, nafas hidup kami. Biarlah kami semakin taat tunduk kepadamu, terus menyandarkan seluruh perjalanan kehidupan kami di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Berkatilah perjalanan hidup kami sepanjang hari ini di dalam pimpinan Roh Kudus, agar kami boleh menjalani hari ini Tuhan dengan segenap hati untuk melakukan buah-buah iman. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah damai sejahtera Tuhan memimpin hati pikiran seluruh kehidupan kami. Jangan biarkan kami jatuh kepada kejahatan, tetapi pimpin kami Tuhan agar selalu bersyukur dengan segala apa yang ada pada kami, dan nama-Mu lah yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat pagi, selamat pagi, Horas.